Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang seputar Pulau Jawa, atau banyak sekali yang beredar di video-video ini bahwa Pulau Jawa akan terbelah jadi dua ya. Jadi kalau masalah pembahasan seperti ini ya, pasti akan menimbulkan kontroversi atau banyak versi-versi ya. Seperti itu sudah wajar atau sudah biasa atau pro kontra. Jadi di komenan-komenan tersebut pasti akan menimbulkan pro kontra, jajak pendapat, seperti itu sudah hal biasa. Jadi penting juga kita jajak pendapat atau berdiskusi di dalam komentar tersebut. Kita juga bisa menimba ilmu tersebut. Kalau yang baik kita ambil, kalau yang tidak cocok tidak usah diambil. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk tema kali ini saya akan membahas tentang Pulau Jawa yang katanya, yang banyak sekali beredar-beredar video bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua ya, seperti itu. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan ya. Kemarin saya membuat video tentang orang Hindu Jawa ya, yang sampai bakar kemenyannya itu sampai ibaratnya segunung yang ada di dalam rumah. Itu adalah orang Jawa sejati ya. Jadi mereka itu memang orang-orang Jawa dari meneruskan turun-temurun sejak zaman dulu, dan memang tidak berbaur dengan umat Hindu yang lainnya atau umat Hindu modern zaman sekarang ini ya. Mereka lebih merasa nyaman, pengen merasa menjadi diri sendiri mereka ya, tidak mau bergabung dengan umat Hindu pada umumnya atau umat Hindu modern sekarang ini. Mohon dimaklumi ya, mereka itu memang tidak mau dipublikasikan. Saya sempat datang ke beberapa tempat tersebut, memang tidak mau dipublikasikan, tapi mereka mengizinkan saya bercerita di dalam konten saya seperti yang saya ceritakan kemarin ya, seperti itu. Mohon dimaklumi. Jadi menurut ramalan-ramalan kuno atau lontar-lontar kuno, atau banyak sekali yang beredar di masyarakat, bahwa banyak yang percaya tapi juga banyak yang tidak percaya bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Tapi saya pribadi, saya percaya bahwa Pulau Jawa itu terbelah menjadi dua, itu saya percaya ya. Tapi Pulau Jawa terbelah jadi dua itu ya, banyak sekali versi. Kalau versi teknologi ya, dari ilmuwan-ilmuwan, bahwa di Pulau Jawa itu banyak sekali lempengan-lempengan yang akan tergeser. Seandainya itu tergeser di pantai-pantai Pulau Jawa, itu akan mengakibatkan bencana besar atau tsunami yang di atasnya Aceh ya, seperti itu. Tapi menurut ramalan-ramalan Jawa kuno pada zaman dahulu sampai sekarang masih dipercayai oleh banyak masyarakat Jawa, khususnya Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Jadi sebenarnya yang terbelah itu bukan pulaunya, bukan buminya, tapi orang-orangnya, karena sudah terkotak-kotak ya, terkotak-kotak. Jadi Jawa yang bagian ini mempertahankan budaya ini, Jawa sebelah sini mempertahankan budaya ini. Itu yang akan terjadi di tahun atau masa yang akan datang, seperti itu. Jadi menurut saya Pulau Jawa akan tetap seperti ini ya. Mohon maaf kalau kata-kata ini mungkin akan menyinggung beberapa orang ya, mohon maaf banget. Ini cuma pendapat pribadi saya. Boleh kan berpendapat
versi lain, tidak harus kita menurut versi A ya, kita harus punya pendapat sendiri. Atau saya sebagai orang Jawa asli, saya keturunan orang Jawa, saya punya keyakinan tersendiri ya, seperti itu, bahwa Pulau Jawa itu tidak akan pernah terbelah. Yang terbelah adalah orang-orangnya, terkotak-kotak. Ketika saya merantau ke Jakarta ya, saya itu pernah juga merantau ke Jakarta, banyak teman dari berbagai orang ya. Di Jakarta itu pusat ngumpulnya orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi berbagai suku-suku yang ada di Indonesia banyak sekali yang ngumpul di Jakarta itu. Ketika mau lebaran ya, itu masih puasa ceritanya. Terus kemudian ada beberapa teman saya seperti orang Betawi, orang Medan dan lainnya bilang ke saya, kapan Mas pulang ke Jawa? Seperti itu ya, seperti itu yang dikatakan oleh orang Betawi kepada saya. Nah, kok pulang ke Jawa toh Mas? Saya pulang ke Ponorogo, saya bilang gitu. Kita ini kan masih satu pulau ya, kita ini masih tinggal di Pulau Jawa. Tapi orang-orang dulu mengatakan orang Jawa Timur orang Jawa Mas ya. Kalau orang Jakarta bukan orang Jawa ya, saya bilang gitu. Tidak tahu juga, itu generasi muda yang sekarang. Jadi seperti itulah, itu sudah bukti nyata ya, bahwa Pulau Jawa ya, orang-orangnya aja sudah terbelah, bukan pulaunya, orangnya aja sudah terbelah. Saya orang Ponorogo Jawa Timur dibilang sudah orang Jawa, tapi kalau orang Jakarta seperti itu katanya bukan orang Jawa. Sebenarnya masih satu Pulau Jawa itu ya sebenarnya. Makanya dari itu ya, jadi terbelahnya bukan hanya dua, itu sudah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sudah terbelah menjadi tiga seperti itu ya. Yang terbelah adalah wilayah-wilayahnya. Itu ramalan zaman dulu sebelum Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat itu dibagi ya. Itu di era modern nama-nama tersebut Jawa Timur seperti itu. Jawa yang bagian timur seperti Solo, Jogja itu bagian tengah, dan seperti Bandung dan lain-lainnya itu bagian barat. Sebenarnya betul ramalan itu betul di era kerajaan ya, di era kerajaan zaman dulu banget ya. Sejak zaman kerajaan Singosari itu memang sudah ada ramalan seperti itu, Pulau Jawa akan terbelah. Itu sudah benar terbukti, memang benar-benar sudah terbukti. Saya percaya itu terbukti, makanya sudah dibagi-bagi, bukan hanya dua saat, tapi menurut saya pribadi ya, gambaran pribadi atau hasil survei yang saya pelajari, versi saya sendiri ya, itu sudah terbelah menjadi tiga, bukan hanya dua. Bukan buminya yang terbelah seperti itu, tidak. Memang ramalan itu benar nyata adanya, ramalan itu benar-benar nyata adanya, nyata itu sudah terbelah. Itu ramalan itu dibuat pada era kerajaan-kerajaan kuno zaman dulu. Ramalan-ramalan itu benar nyatanya ada. Itu ramalan yang dibuat zaman dulu, sekarang sudah terbukti. Seperti pepatah orang Jawa, banyak ramalan-ramalan yang mengatakan kali ilang kedunye ya, kali ilang kedunye. Ibaratnya sungai itu hilang, seperti ada bendungan kecil seperti itu sudah hilang, seperti pasar hilang kumandang suarane. Jadi seperti ibaratnya kata-kata Pak, kalau pasar di tahun 80-an ya, saya masih ingat pasar itu jarak 5 kilo masih terdengar suaranya orang, gemuruhnya orang di pasar ya. Seperti itu masih terdengar pada zaman dahulu. Kenapa hilang? Karena sekarang itu sudah kemajuan teknologi. Karena suara-suara pasar zaman dulu masih jarak 5 kilo masih terdengar, sekarang sudah tidak dengar, karena diakibatkan oleh banyak sekali kendaraan bawah maupun kendaraan udara. Seperti itu ya, banyak sekali kendaraan yang lalu lalang, jadi sudah menutupi suara-suara pasar seperti itu ya. Seperti itu memang zaman dulu sudah diramalkan, pasar hilang kumandang suarane. Jadi pasar itu sekarang sunyi senyap ya, sunyi senyap, hilang kumandang suarane. Itu betul, dan sekarang itu memang betul pasar itu sepi karena sudah banyak sekali pasar-pasar keliling atau pertokoan-tokoan, pasar-pasar modern seperti itu. Memang ramalan itu ada sejak zaman dulu ya, ada,
dan sekarang memang terbukti ya seperti itu. Saya itu selalu setiap konten saya berusaha menyisipkan kata-kata ini ya, menyisipkan kata-kata ini. Kita itu sebagai bangsa Nusantara, khususnya tidak hanya teman-teman di Pulau Jawa, pulau-pulau yang lain, kita harus mempertahankan adat budaya Nusantara, jangan sampai dihilangkan ya. Wong Jawa jangan sampai hilang Jawane. Saya membantah juga, wong Jawa tidak akan pernah hilang Jawanya, seperti itu ya. Banyak sekali video-video yang beredar di masyarakat ya. Saya sering nonton banyak channel yang mengatakan wong Jawa hilang Jawane. Saya bilang tidak 100% benar. Wong Jawa tetap wong Jawa, tidak pernah hilang Jawanya ya. Walaupun orang-orang Jawa itu agamanya sudah macam-macam ya, bermacam-macam, tapi orang Jawa itu tidak akan pernah meninggalkan budaya Nusantara leluhur. Apalagi orang Jawa sejati itu tidak akan pernah meninggalkan Jawanya sampai sekarang ya. Pilih menyendiri, tidak akan pernah kelihatan. Jadi di salah satu komenan video tentang Jawa Hindu ya, orang Jawa Hindu itu ada salah satu komen dari teman, kalau tidak salah dari Nganjuk ya, mungkin orang-orang di seputaran Gunung Wilis itu banyak orang-orang Jawa kuno yang mempertahankan budaya Nusantara itu ada, tapi tidak kelihatan ya, tidak usah dicari, biarkan mereka hidup tenang dengan caranya sendiri seperti itu, tidak usah ditelusuri. Kalaupun ada yang tanya di mana tempatnya, mohon maaf banget, saya tidak akan memberitahukan, saya tidak mau mengganggu ketenangan mereka seperti itu, biarkan mereka hidup santai dengan alamnya seperti itu ya. Jadi mungkin saya membuat video seperti ini, mungkin akan ada orang yang bilang kalau itu adalah orang-orang yang penyembah pohon ya. Tidak apa-apa orang mau bilang saya itu penyembah pohon ya. Lebih baik dikatakan penyembah pohon, karena pohon itu adalah pertumbuhan hidup. Jadi pohon hidup, pohon itu sesuatu yang bisa tumbuh dan bisa berkembang dan bisa bermanfaat ya. Contohnya bisa berbuah dan lain-lainnya. Pohon itu bisa seperti contohnya pohon mangga itu juga bisa berbuah, bisa kita nikmati selama ini ya. Itu tidak apa-apa dibilang penyembah pohon. Anak-anak muda itu kalau bisa ya, jangan sampai hilang adat budaya zaman dulu seperti itu. Jangan sampai sopan santun itu hilang, toto kromo itu sudah hilang, karena sudah merasa ini, sudah merasa itu, sudah merasa punya pendidikan tinggi. Sehingga kalau orang sudah punya pendidikan tinggi, biasanya kalau sudah diajari atau dituntun oleh orang tuanya, pasti akan melawan. Itu sudah fakta ya. Kalau pengen bumi ini tenang, tidak ada bencana, tidak ada banjir, tidak ada longsor, tidak ada gunung meletus, tidak ada bencana-bencana lainnya, kita sebagai, saya membicarakan, saya mengajak orang Jawa, saya tidak mengajak orang luar Jawa, nanti menimbulkan kontroversi ya. Saya mengajak orang-orang Jawa Nusantara itu, gimana caranya kita itu bisa menghargai alam, menjaga alam ya, seperti air, seperti pohon, seperti lain-lainnya, gimana cara merawatnya ya, seperti itu. Jangan sampai, karena banjir itu faktor utama memang kekurangan pepohonan yang ada di hutan dan lain-lainnya seperti itu. Makanya terjadi banjir tanah longsor, karena sudah tidak bisa menyimpan air waktu hujan deras seperti itu, sudah penampungannya sudah tidak ada, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau saya membahas tentang konten ini yang seputar Pulau Jawa terbelah jadi dua, itu mungkin akan panjang banget ya sebenarnya. Jadi jangan sampai wong Jawa itu hilang Jawane. Kita harus mempertahankan budaya leluhur Nusantara. Gimana orang-orang zaman dulu merawat alam seperti itu, merawat alam. Kenapa Majapahit itu bisa runtuh ya? Kenapa? Mungkin anak-anak zaman sekarang tidak tahu kenapa Majapahit itu bisa runtuh dan bisa terpendam. Dan setelah Majapahit runtuh itu banyak sekali zaman dulu itu bangunan Majapahit itu sebagian tertimbun oleh letusan gunung, sebagian dihancurkan, memang sengaja dihilangkan seperti itu.
tujuannya untuk menghilangkan peradaban zaman Jawa dulu yang lebih canggih, yang lebih berakhlak, yang lebih modern ya, sebenarnya mau dihilangkan ya. Seperti contoh dilihat Borobudur dan Prambanan, bangunan megah seperti itu adalah bahwa orang-orang zaman dulu itu sebenarnya sudah pintar atau sudah berpendidikan atau sudah berakhlak mulia. Kalau orang tidak berpendidikan, tidak berakhlak mulia, orang-orang zaman dulu tidak mungkin membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan semegah itu ya. Padahal itu di Jawa zaman ratusan ribu tahun yang lalu ya, sudah lama banget itu. Padahal sudah bangunan zaman kuno atau peradaban zaman dahulu banget. Dan ada lagi yang mengeklaim, banyak sekali video-video beredar bahwa Candi Borobudur itu yang membuat Nabi Sulaiman. Itu tidak benar ya. Saya sudah mempelajari sejarah-sejarah itu dari berbagai sudut pandang dan versi-versi ya. Jadi di zamannya Nabi Sulaiman di sana ya, itu belum, orang-orang yang di sana itu belum bisa membangun seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur seperti itu ya. Itu bangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu orang-orang di Timur Tengah seperti di Arab belum bisa membangun seperti itu, belum bisa. Itu saya ceritakan zaman yang kuno dulu ya, bukan yang sekarang. Kalau zaman yang sekarang itu sudah perang digital dan perang teknologi. Di Indonesia tidak apa-apa kalah dengan perang digital atau perang teknologi, tapi di Indonesia punya budaya Nusantara yang adiluhung seperti itu. Ini saya membuat video ini, saya tunjukkan kepada generasi-generasi muda yang akan datang ya, seperti generasi-generasi muda yang sekarang yang banyak tidak mengetahui sejarah asal usulnya. Jadi kita harus percaya kalau kita tidak ada orang zaman dulu, tidak ada kita sekarang ini. Intinya seperti itu ya, seperti itu. Oke, cukup sekian konten saya yang tidak begitu bermanfaat bagi orang-orang yang tidak membutuhkannya. Semoga orang-orang yang berlogika ya sangat membutuhkan konten-konten saya seperti ini. Walaupun konten saya percaya konten saya ini, kata-kata saya ini tidak tertata, teratur ya, seperti itu. Bisa diambil salah satu kata, dua kata yang baik, monggo diambil. Yang tidak baik ya ditinggalkan seperti itu. Oke, terima kasih.